Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwan fillah wa fadhillah rahimani wa rahmatullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah adzan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bahas dua hadis setelah ini, yaitu ada hadis dari Ibnu Umar dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, yaitu membicarakan tentang hukum azan sebelum subuh. Bicarakan tentang hukum azan sebelum subuh. Yaitu Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma itu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Yaitu maksudnya di sini adalah Bilal mengumandangkan azan qabla tulu'il fajri qariban. Ya, yaitu beliau azannya sebelum subuh namun dekat dengan subuh. Kemudian fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah, maksudnya di sini adalah makan dan minumlah untuk sahur, ya, sampai kalian mendengar azan itu dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum yang namanya demikian, ya, anak dari Ummi Maktum. Karena ini sudah masyhur di tengah-tengah sahabat, dia dipanggil seperti itu, maka Rasulullah SAW itu memanggilnya dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian disebutkan wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yaqul lahu asbahta muttafaqun alaih. Dan ada seorang yang buta itu tidak mengumandangkan azan, itu tadi Ibnu Ummi Maktum, dia itu buta. Sampai ya ada yang mengatakan kepadanya, ya, asbahta, subuh sudah tiba. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun akhir hadis itu adalah idraj, tambahan dari perawi hadis. Jadi bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat di sini faedah yang bisa kita ambil, yaitu dibolehkan azan sebelum subuh, namun dengan syarat jika ketika subuh itu ada dikumandangkan azan juga. Jadi boleh azan sebelum subuh, tujuannya apa? Untuk menandakan, ya, orang untuk bangun sholat malam, atau ingin menandakan masih bolehnya makan untuk sahur ketika itu, atau ingin membangunkan orang makan sahur. Namun jika tidak ada, ya, azan, ya, setelah itu, maksudnya subuh kok untuk waktu subuh sendiri tidak ada azan, fala yasih, maka azan yang tadi sebelum waktunya tadi tidaklah sah. Kenapa? Karena nanti orang sangka subuh itu sudah mulai sebelumnya, sebelum waktu subuh itu tiba. Namun di sini kalau azan ini tidak dikumandangkan, ya, azan ini tidak dikumandangkan, yaitu azan sebelum subuh itu tidak ada, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, maka ketika subuh juga tetap boleh azan ketika itu dengan lafaz, ya, ada lafaz tambahan as-salatu khairum minan naum. Nah, kalau ini dikumandangkan sebelum subuh, ya, ada azan sebelum subuh, maka as-salatu khairum minan naum ada pada lafaz azan sebelum subuh tadi untuk membangunkan orang-orang untuk, ya, bangun malam. Namun berapa jarak antara azan sebelum subuh ini dengan azan subuh yang sebenarnya para ulama itu katakan dekat sekali.
Ya, karena di sini masih diperintahkan makan sahur, berarti makan sahurnya dengan azannya juga dekat. Karena kebiasaan Nabi SAW itu makan sahur itu dekat dengan waktu subuh. Jadi bukan tengah malam untuk azan bangun sholat tahajud ini, tapi mendekati azan subuh itu dikumandangkan. Jadi sini para ulama katakan azan yang sebelum subuh tadi dikumandangkan ketika waktu makan sahur, yaitu mendekati waktu terbit fajar subuh. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya yang mengumandangkan azan itu buta. Asalkan apa? Dia ngerti waktu sholat. Ibnu Umi Maktum tadi buta, tapi ada yang memberitahukan dia sholat kalau sudah masuk waktu subuh. Ada yang memberitahukan. Yang penting dia itu mengerti waktu sholat, maka dia boleh mengumandangkan azan saat itu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas kali ini yaitu hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya dikatakan anna Bilalan azana qabla al-fajr fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fa yunadiya ala innal abda nama, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Yaitu tentang masalah di sini tentang hukum azan sebelum masuk waktunya. Yaitu ada hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Bilal itu pernah mengumandangkan azan sebelum subuh. Ya, maka Nabi SAW itu memerintahkan ayarji'ah untuk dia itu kembali fayunadi, ya, lalu dia mengumandangkan azan lagi ala innal abdana. Ya, bahwasanya ketika itu orang-orang itu masih tidur. Yaitu maksudnya Bilal itu mengumandangkan azan sebelum waktunya karena dia itu baru bangun, ya. Dia itu baru bangun, dia tidak mengerti ketika itu sudah masuk waktu subuh ataukah belum. Dia mengumandangkan azan saat itu. Namun hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya itu sahih. Nah, di sini ada faedah walaupun hadis tersebut itu dhaif, tapi maknanya ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seorang muadzin itu hendaklah memperhatikan waktu sholat ketika dia itu mengumandangkan azan. Jangan sampai dia itu keliru ketika dia itu mengumandangkan azan tadi. Waktunya belum pas waktunya, maka jangan dia mengumandangkan azan. Akan tapi jika dia keliru, dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, maka wajib bagi dia mengulangi azan. Misalnya zuhur, karena muazzinnya ini baru bangun tidur, dikira ini sudah masuk waktu zuhur, ternyata baru jam 11. Ya, dia kira ketika lihat azan itu sudah jam 12, langsung ketika itu azan. Padahal dia salah lihat, atau jamnya mungkin kecepatan, atau jamnya terlambat. Dia sudah kumandangkan azan, maka tadi kalau ini sebelum waktunya dia keliru, azannya itu wajib diulangi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya azan untuk sholat subuh tidak sah kecuali sudah masuk waktunya. Karena ini kaitannya tadi dengan azan subuh. Nah, untuk berikutnya nanti masih ada tentang pembahasan azan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Sendiri tidak berjamaah, ya, disunahkan saja iqamah, ya, tidak wajib. Ya, disunahkan saja iqamah tidak wajib. Ya, boleh menentukan dengan azan atau iqamah yang sudah ada di masjid. Ada lagi? Ya. Yang perbedaan takbir azan itu yang mana? Perbedaan azan yang kedua tadi. Abu Mahdzur sama Abdullah bin Zaid. Ya. Abdullah bin Zaid itu seperti azan yang kita kumandangkan. Ada 15 lafaz. Allahu Akbar 4 kali, syahadat la ilaha illallah 2 kali, syahadat anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, lalu Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Totalnya niku 15. Kemudian yang kedua itu azan dari Abu Mahdzurah.
Itu tadi totalnya ada berapa? 17. Lafaz azan yang pertama Allahu Akbar cuma 2 kali. Kalau kita kan 4 kali. Setelah itu dengan suara yang tidak keras, ya. Jadi suara yang pertama ini pelan. Dia baca 2 kalimat syahadat masing-masing 2 kali, ya. Dengan suara yang pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat dibaca. Setelah itu diulang. Tarji'. Tarji' itu maksudnya mengulang, dia ulang. Ulang lagi asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti syahadatnya totalnya dibaca 8 kali. 8 kalimat. 2 kalimat syahadatnya 8 kalimat. Setelah itu lafaz-lafaz selanjutnya itu sama seperti lafaz-lafaz yang lainnya. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Bedanya cuma kalimat syahadat yang diulang. 2 kalimat syahadatnya diulang. Ada lagi? Ya. Saat safar, jadi perhatikan tadi ya. Jadi rincian yang bagus. Jika di sekitar kita itu sudah ada azan, maka kita tidak memandangkan azan lagi. Ya, tidak memandangkan, boleh cukupkan dengan azan yang di sekitar, cukup iqamah saja. Jadi misalnya safar, ya, datang ke masjid langsung iqamah, ya, iqamah untuk sholat yang pertama. Kalau mau dijamak berarti iqamah lagi nanti untuk sholat yang kedua. Kalau safar, sholatnya itu dengan diqashar. Zuhur dari 2 rakaat, asar dari 2 rakaat, dijamak ketika itu. Jadi setiap kali azan, setiap kali sholat itu cukup iqamah sekali untuk masing-masing sholatnya. Ada lagi? Ya. Kalau iqamah itu ya sholat sama hafalannya tidak, cuma berlaku untuk azan. Ya, karena tadi dalam hadis, ya, itu cuma ada ketika azan. Tadi disebutkan cuma ketika azan. Ada lagi? Yang di sini dikatakan, aku melihat Bilal mengumandangkan azan. Itu cuma pada azan. Ada lagi? Ya, ini yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian, ya, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita telah sampai pada kitab salat dan kita telah membahas tentang masalah azan dan sisa beberapa hadis lagi yang membicarakan tentang masalah tersebut. Kita lihat kembali setelah sebelumnya terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwasanya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Bilal itu ketika mendengarkan azan di malam hari, ya, maka tetap teruslah makan dan minumnya sampai dikumandangkannya azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Kemudian dikatakan bahwasanya
Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan dia tidaklah mengumandangkan azan untuk azan subuh kecuali setelah disebutkan telah datang pagi atau telah datang subuh. Hadisnya muttafaqun alaihi. Kali ini kita akan melihat lagi hadis dari Ibnu Umar, yaitu hadisnya tentang membicarakan tentang hukum azan sebelum waktunya. Hukum mengumandangkan azan sebelum waktunya. Itu hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Bilal adzana qabla al-fajri, pernah mengumandangkan azan sebelum subuh. Bilal itu pernah mengumandangkan azan sebelum subuh. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-yarji'a, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi azan tersebut, ya, fayunadi, ya, lalu beliau ya diseru, ya, ala innal abda nama, ya, bukankah ya manusia saat itu sedang tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dikatakan Abu Daud mendoifkan hadis ini, jadi hadis ini tidaklah sahih. Namun sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, hadis ini memang secara sanad dhaif, tetapi ya dari sisi makna, ya, maknanya itu sahih. Yaitu bahwa Bilal radhiyallahu anhu itu mengumandangkan azan sebelum subuh. Jadi sebelum waktunya Bilal itu mengumandangkan azan. Dan kalau seperti itu dapat ya membuat manusia itu jadi ya pikirannya jadi kacau, ya, karena sebenarnya belum masuk subuh, tetapi ketika itu Bilal salah dan dia mengumandangkan azan ketika itu. Dan di sini jelaskan ala innal abdanam, bahwasanya yang dikatakan sini yaitu seseorang, yaitu hamba ketika itu sedang tidur, maksudnya Bilal ketika itu sedang baru bangun dan tidur, ya, baru bangun dari tidur dan dia langsung mengumandangkan azan padahal itu belum masuk waktunya. Jadi di sini ada pelajaran, walaupun hadisnya itu hadis yang dhaif tapi maknanya itu sahih. Ya, maka di sini ada pelajaran setiap muadzin, ya, yang pertama, setiap muadzin ayat taharral waqta, dia hendaklah memperhatikan waktu sholat. Ya, setiap muadzin, yaitu yang mengumandangkan azan, hendaklah benar-benar memperhatikan waktu sholat. Jika terjadi kesalahan mengumandangkan azan sebelum waktunya, nah, ini faedah yang kedua, ya, jika ya, ada kesalahan mengumandangkan azan sebelum waktunya, maka azan tersebut harus diulangi. Yang jika ada kesalahan mengumandangkan azan sebelum waktunya, maka azan tersebut harus diulangi. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu bahwasanya azan untuk sholat subuh tidak sah sebelum waktu terbit fajar subuh atau terbit fajar shadiq. Azan untuk sholat subuh tidak sah kecuali setelah terbit fajar subuh atau fajar shadiq. Nah, itu faedah dari hadis tersebut. Kemudian kita lihat lagi hadis selanjutnya, yaitu hukum menirukan suara muadzin.
Artinya muadzin mengucapkan Allahu Akbar, yang dengar juga ucapkan Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang dengar juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yaitu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, namun dalam riwayat Bukhari disebutkan hadis ini dari Muawiyah. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan an Umar, dari Umar, diterangkan tentang keutamaan yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kata per kata atau kalimat per kalimat. Siwa ala hayya alatain, yaitu selain kalimat hayya ala shalah, hayya alal falah. Untuk hayya ala shalah, hayya alal falah, ya di sini sebutkan riwayatnya fayaqul, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, disunahkan, ya tidak sampai wajib, ini berdasarkan pendapat dari jumhur ulama, ya disunahkan bagi yang mendengar azan untuk meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Disunahkan bagi yang mendengar azan untuk meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, di sini tidak dikatakan sampai wajib, padahal tadi perintah. Kalau kita lihat dalam hadis itu dikatakan, ya faqulu, ini kata perintah. Dalam kaidah usul fikih, hukum masalah perintah itu adalah wajib. Namun kita menimbang dari riwayat yang lainnya, ketika ada seseorang yang mengucapkan azan Allahu Akbar, maka Rasulullah SAW ketika mendengarnya beliau mengucapkan al-fitrah. Ketika diucapkan kalimat azan lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW itu mengatakan kalimat yang lainnya lagi, kharajta minan nar, engkau keluar dari neraka. Ya, fanadharu fa idza wara'i ma'in, ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya yang berkata seperti tadi itu adalah ya seorang pengembala kambing. Intinya di sini Rasulullah SAW ketika dengar azan tadi Allahu Akbar, beliau tidak meniru apa yang dikatakan oleh muadzin. Namun beliau katakan alal fitrah. Kemudian ketika mendengar asyhadu alla ilaha illallah, beliau mengatakan kharajta minan nar, engkau keluar dari neraka. Maka di sini berarti beliau ya tidak meniru apa yang dikatakan oleh muadzin. Sehingga perintah tadi karena ada dalil pemaling, maka perintah tersebut turun derajatnya jadi sunnah, tidak wajib. Namun sudah sepatutnya setiap muslim tidak meninggalkan amalan tersebut. Ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, maka dia menyimaknya dan dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tatkala itu. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya kalau kita lihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri,
kemudian ditambahkan dengan hadis dari Umar, maka menunjukkan bahwa setiap faedah kedua, setiap perkataan muazin itu ditiru, kecuali pada kalimat hayya 'alat tayyib, yaitu kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka sebagaimana dikatakan dalam hadis, Umar itu diucapkan ya saat dikumandangkan kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, dibalas dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian faedah yang ketiga, jika ada seorang muslim berdoa atau berzikir, ketika itu muazin sedang mengumandangkan azan, maka yang lebih bagus dia menghentikan membaca Al-Qur'annya atau berzikirnya dan dia meniru ucapan muazin ketika itu. Nah, jadi ketika seorang itu berzikir atau dia membaca Al-Quran atau dia itu berdoa, muadzin sedang azan, maka hendaklah dia berhenti, ya, kemudian dia meniru apa yang dikatakan oleh muadzin tatkala itu. Karena Nabi SAW katakan, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan, kalau dengar maka lakukan hal ini, yaitu faqulu misla ma yaqulu muadzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan tukang azan tersebut. Lalu bagaimana untuk orang yang sholat? Ya, orang yang sholat tidak berlaku hal ini. Karena tadi untuk zikir, untuk doa, untuk baca Al-Quran masih bisa diberhentikan. Tapi kalau orang yang sholat, ya, tetap dia melanjutkan sholatnya ya sampai selesai. Ketika dikumandangkannya azan, maka dia tidak perlu menjawabnya. Ini berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Lalu di sini, apakah muadzin itu juga meniru apa yang dia ucapkan? Dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia niru lagi ucapannya tersebut, sama seperti orang yang dengar? Jawabannya tidak. Ya, jadi faedah yang keempat, ya, muadzin tidak meniru ucapannya sendiri ketika azan. Karena dalam hadis Nabi SAW bedakan antara yang ucapkan azan, yang memandangkan azan, dan yang mendengar. Karena beliau katakan, idza sami'tumun nida, kalian mendengar ucapan azan, berarti ada yang memandangkan azan, ada yang dengar. Dua orang itu berbeda. Jadi yang dengar saja yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, muadzin tidak perlu lagi mengucapkan semacam itu. Kemudian faedah yang kelima, nah sekarang bagaimana jika muadzinnya itu banyak? Sekarang masjid dekat-dekat, di sini kumandangkan azan, di kampung sebelah juga kumandangkan azan, di kampung yang sebelah selatan juga kumandangkan azan. Terus azan mana yang mesti kita jawab? Ya, ataukah semuanya? Ya, satu lebih dulu ya kita jawab. Nanti yang 1 menit kemudian ada yang kumandangkan azan lagi, kemudian kita jawab. Ya, lalu ada 2 menit kemudian lagi telat lagi, kita jawab lagi. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, ya ini bisa kita ambil lagi faedah yang lainnya, bahwasanya setiap kumandang azan disunahkan untuk dijawab. Karena hadisnya sifatnya mutlak. Setiap kumandang azan
diperintahkan untuk dijawab atau ditiru. Walaupun ini bukan hanya di masjid ini, namun sebagian ulama itu katakan cukup azan yang pertama. Azan yang pertama itulah yang nanti ditiru. Namun Allah alam yang lebih tepat di sini lihat dari kemutlakan hadis. Hadis katakan idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan. Azannya di mana-mana boleh. Jadi semua azan itu dijawab. Dan ditambah lagi bahwasanya menjawab ucapan azan tadi itu bagian dari zikir. Jadi kalau kita menjawabnya makin banyak berarti ya itu juga bagian dari zikir yang banyak. Kemudian faedah yang lainnya lagi, meniru ucapan muadzin di sini bagi yang mendengar. Meskipun dia tidak melihat tukang azan tersebut, dia cuma dengar saja muadzinnya memandangkan azan tanpa melihat, maka tetap ditiru ucapan tersebut. Ya, jadi ya ini bagian dengar. Jadi kalau dia lihat tetapi dia tidak dengar, maka tidak diperintahkan seperti itu. Namun kalau dia mendengar tapi tidak melihat yang tukang azan tadi, maka diperintahkan untuk meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk ucapan as-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya seperti apa? Maka berdasarkan tekstual dari hadis yang disebutkan tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, idza sami'tum menindak, jika kalian mendengar azan, maka ini berlaku untuk setiap ucapan azan. Tirulah apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti as-sholatu khairum minan naum, jawabnya juga bagaimana? As-sholatu khairum minan naum. Karena yang dikecualikan cuma hayya 'alatain, yaitu kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Berarti selainnya tetap meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin ucapkan as-sholatu khairum minan naum, maka kita ucapkan semisal itu juga, as-sholatu khairum minan naum. Kemudian faedah yang lainnya lagi, apakah mengucapkan tadi muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah misalnya, apakah kita ucapkannya berbarengan atau tunggu dulu muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu rampung ya, baru kita meniru seperti itu. Ya, pendapat yang lebih baik dalam masalah ini adalah ucapan tadi yang dengar itu mengucapkannya setelah muadzin itu ucapkan satu kalimat lalu ditiru. Yang setelah muadzin mengucapkan satu kalimat lalu ditiru. Berarti bagi yang sudah luput misalnya ketika Allahu Akbar dia tidak niru. Ketika hayya 'alas shalah dia jawab la haula wala quwata illa billah. Apakah dia harus meniru yang awal tadi yang sudah luput? Jawabannya tidak. Dia sudah luput, ya sudah, biar berlalu. Yang ada yang didengar saat itu kalimatnya sempurna dibaca, maka dia meniru ucapan muadzin saat itu. Kemudian bagaimana dengan iqamah? Apakah iqamah juga meniru seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah? Ya, jawabannya tetap meniru seperti apa yang dikumandangkan oleh orang yang iqamah. Demikian dari fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, beliau katakan iqamah tetap meniru ya, dengan kalimat yang diucapkan oleh orang yang kumandangkan iqamah. Ditiru sama. Termasuk juga untuk kalimat
qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Adapun riwayat yang menyebutkan kalau muadzin ketika iqamah mengucapkan qad qamatis shalah lalu ucapkanlah aqamallahu adama, maka riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ya, jadi kalau riwayat ini lemah berarti tidak diamalkan. Kembali ke hukum asalnya bagi yang dengarkan azan. Azan juga disebut juga untuk iqamah. Maka hendaklah ya faqulu mislama yaqul muadzin. Maka hendaknya mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin saat itu. Ini berlaku juga untuk iqamah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi tentang dimakruhkan mengambil upah dari azan. Tentang dimakruhkannya mengambil upah dari azan. Ya. Itu hadisnya dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya ia mengatakan ya Rasulullah. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alani imaman qaumi, ij'alani imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam di kaumku. Ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam di kaumku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta imamuhum, engkau aku angkat jadi imam mereka. Waqtadi bi ad'afihi, namun perhatikanlah ketika jadi imam, perhatikanlah orang-orang yang lemah, orang-orang yang enggak kuat. Wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adanihi ajra, dan angkatlah seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah dari azan yang dia kumandangkan. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5, yaitu penulis kitab Sunan, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ya, ditambah dengan Imam Ahmad. Kemudian Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim. Faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya meminta jabatan. Bolehnya meminta jabatan. Karena tadi Utsman bin Abil As minta kepada Nabi SAW supaya saya diangkat jadi pemimpin di kaumku, jadi imam di kaumku, jadi imam sholat di kaumku. Berarti dia meminta jabatan, dia meminta jadi imam ketika itu. Namun di sini para ulama memberikan syarat. Yang namanya meminta jabatan di sini berlaku jika liqasdi saleh, ada tujuan baik dan ada maslahat kaum muslimin ketika itu. Ya, ada tujuan baik dan ada maslahat kaum muslimin ketika itu. Artinya ketika dia minta jabatan berarti dia bisa buat perbaikan. Bukan berarti ketika dia minta jabatan malah dia itu yang jadi rusak. Artinya dia itu orang yang pertama-tama dia itu adalah orang yang bersih. Kalau tatkala dia minta jabatan kemudian jadi orang yang rusak, itu bukan namanya maslahat. Ya, ini dengan syarat tadi apa? Liqasdi saleh, ada tujuan yang baik di balik itu dan ada maslahat untuk kaum muslimin. Hanya dia yang jadi pemimpin. Misalnya ada kepala desa di situ. Seandainya yang lain naik ke jadi kepala desa, ya maka kerusakan yang terjadi. Kalau dia yang maju, maka dia bisa buat perbaikan. Ya, dia bisa buat perbaikan, dirinya juga tidak ikut rusak dan tidak terpengaruh. Maka kalau memang ada maksud baik seperti itu, sama seperti Utsman bin Abil As di sini meminta jabatan dan itu diperbolehkan, namun dengan syarat seperti tadi. Adapun kalau memintanya supaya dia mendapatkan kedudukan istimewa, ya dia dapat kedudukan yang tinggi, atau memintanya karena dia sudah keluarkan biaya begitu banyak, ingin ada timbal balik nantinya ketika dia sudah jadi pemimpin, ya karena dia ketika mencari jabatan tersebut dia mengeluarkan biaya begitu banyak,
Tatkala itu ya sudah naik jadi pemimpin, sudah memiliki jabatan, dia ingin modalnya lagi kembali seperti dulu. Ya, maka kalau tujuannya seperti itu, maka seperti itu tidaklah diperbolehkan. Jadi tujuannya bukan untuk cari kedudukan yang tinggi sehingga dia bisa berkuasa seenaknya saja ketika itu, namun apa tujuannya? Untuk maksud yang baik dan kemaslahatan kaum muslimin. Namun di sini perlu dibedakan dalam hal ini, ya, hadis ini sebenarnya terkhusus untuk meminta jadi imam, bukan meminta jadi pemimpin. Karena banyak hadis yang katakan bahwasanya ya Nabi SAW itu melarang seseorang untuk meminta dirinya diangkat jadi pemimpin. Ya, dan inilah yang terjadi di masa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW itu memberitahukan kepada para sahabat bahwa mereka nanti ada orang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya, dan dia nanti akan diberikan bendera, dan bendera tersebut itu nanti akan orang yang memegangnya itu akan meraih kemenangan. Maka ketika itu semua para sahabat ingin mendapatkan bendera tersebut, ingin jadi pemimpin saat itu. Ya, karena bawa bendera jadi pemimpin saat itu. Aslinya sebelumnya itu mereka tidak mau jadi pemimpin. Sifat para sahabat seperti itu. Maka diantaranya Utsman bin Affan juga mengatakan seperti itu. Dia katakan bahwasanya aku tidak gila terhadap kepemimpinan kecuali pada saat ini. Karena apa? Orang yang dapat bendera saat itu, yang diangkat jadi pemimpin saat itu dikatakan orang tersebut, ya, itu Allah dan Rasulnya mencintainya. Kemudian nanti akan raih kemenangan lewat ya orang tersebut yang memegang bendera tadi. Maka ketika itu Utsman ingin jadi pemimpin, cuma saat itu saja. Beliau tidak gila-gila untuk mencalonkan diri jadi pemimpin saat itu. Cuma pada saat itu karena ada motivasi dari Nabi SAW tentang orang yang akan diangkat seperti itu, maka beliau berusaha menjadi orang seperti itu. Ya, namun aslinya para sahabat tidak gila pada kepemimpinan. Maka di sini ada keterangan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya meminta untuk jadi pemimpin dan meminta untuk jadi imam sholat itu berbeda. Karena imamah menjadi imam itu dalam masalah agama. Sedangkan untuk imarah kepemimpinan untuk masalah dunia. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan bahwa tetap dibolehkan meminta kepemimpinan seperti itu, yaitu dalam masalah dunia, karena menimbang dari hadis ya tentang Nabi Yusuf, dari ayat ya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf meminta ij'alani ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya, ketika itu Yusuf meminta, jadikanlah aku ya sebagai bendahara yang ada di muka bumi, ya. Ini hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang amanah dan aku adalah orang yang cerdas, orang yang pintar saat itu. Maka ketika itu karena dia melihat masalah pada dirinya, ya, maka Yusuf ketika itu meminta diri menjadi bendahara saat itu. Jadi intinya di sini ya ada dua kompromi. Yang pertama kita bisa katakan bahwasanya ada perbedaan antara ya kepemimpinan dalam masalah imam sholat itu karena dalam masalah agama, dan ada kepemimpinan dalam masalah dunia. Ya, kepemimpinan dalam masalah imam sholat ketika itu dia melihat ada masalah maka dia meminta saat itu dibolehkan. Namun kalau dalam masalah kepemimpinan dunia ya untuk mencari kekuasaan, maka di sini menimbang dua hal tadi, ada tujuan yang baik dan ada kemaslahatan bagi kaum muslimin.
Ya, jadi intinya seperti itu apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh Syekh Abdul Fauzan. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan yaitu perintah dari Nabi SAW untuk memperhatikan orang-orang yang lemah saat sholat, orang-orang yang tidak kuat saat sholat. Ada satu orang yang sakit mungkin yang terpaksa dia memaksakan diri untuk pergi ke masjid, atau ada orang-orang yang sepuh yang sebenarnya dia untuk lama berdiri itu berat. Maka ketika itu seorang imam harus memperhatikan keadaan jamaahnya saat itu, ya, maka sholatnya dia harus peringan ketika dia tahu di belakang itu ada orang-orang yang lemah saat itu. Kemudian faedah yang terakhir ini tentang masalah apakah boleh meminta upah, ya, atau istilahnya adalah tukang azan itu diberi gaji. Seorang muadzin itu diberi gaji. Kalau kita lihat dari hadis ini secara latar ya, di sini dikatakan bahwasanya ya, muadzin itu tidak boleh menerima upah. Karena di sini para ulama yang berpendapat tidak boleh menerima upah, mereka katakan bahwasanya kalau dia azannya untuk mencari upah, maka kadang tidak memperhatikan waktu sholat. Artinya kalau upahnya tinggi, dia akan benar-benar memperhatikan azannya jam berapa, betul. Namun kalau misalnya gajinya itu telat, dia tidak akan kumandangkan azan. Ya, kalau sistem upah jadi seperti itu. Beda kalau niatannya itu ikhlas. Ya, kalau niatannya itu ikhlas, ya, ada waktu, sudah tepat waktu saat ini kumandang azan isya, maka dia akan kumandangkan azan. Namun ada pendapat yang lainnya yang mengatakan masih boleh memberi upah kepada muadzin. Ada yang mengatakan secara mutlak ini juga termasuk untuk imam. Imam juga boleh diberikan gaji atau diberikan upah. Dan ada pendapat yang terakhir yang mengatakan, ini dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga menjadi pendapat dari mazhab Hambali, bahwasanya boleh memberikan upah pada tukang azan dan juga pada seorang imam ketika ada hajat. Dan inilah yang lebih kuat. Jadi faedah yang terakhir, yang boleh, masih dibolehkan memberikan gaji atau upah kepada muadzin atau tukang azan dan kepada seorang imam ketika ada hajat. Yaitu misalnya tidak ada di tempat kita ini yang memperhatikan sholat kecuali orang tersebut, dan orang tersebut itu miskin. Seandainya dia disuruh mengurus masjid, ya, sekaligus juga dia disuruh bekerja saat itu, gajinya pas-pasan, yang tidak diberikan lebih. Dari azan dia suruh kerja seikhlasnya saja. Di luar itu dia boleh kerja, tapi pas-pasan penghasilannya. Maka kalau keadaannya seperti itu, ya, karena ada hajat di sini, biar dia benar-benar memperhatikan maslahat kaum muslimin dalam azan dan sholat, maka tidak mengapa dia diberikan gaji karena ada maslahat saat itu. Dan sebagaimana kata Ibnu Qudamah juga berpendapat demikian. Beliau katakan wala na'lamu khilafan fi jawazi akhdhi rizqi 'alal adzan. Aku menilai tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini, yaitu mengambil upah bagi orang yang memandangkan azan. Ya. Jadi dikatakan sampai mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Artinya di sini ya kesimpulannya masih dibolehkan. Ya, sedangkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi tidak menunjukkan larangan secara mutlak. Jadi intinya masih dibolehkan seorang muadzin itu mengambil upah ya dari amalan azan yang dia lakukan. Begitu juga termasuk imam, ketika ada hajat dia boleh mengambil gaji tersebut. Kemudian hadis berikutnya lagi, hadis ke-19 dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Itu tentang diperintahkannya
azan ketika safar. Itu ia berkata bahwasanya qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah masuk waktu salat maka hendaklah salah seorang di antara kalian kumandangkan azan. Al hadis ya, hadis ini dikeluarkan oleh yang 7, 4 penulis kitab Sunan Ahmad, kemudian Bukhari dan Muslim. Insyaallah tentang hadis tersebut kita akan kaji ya, sesudah mengerjakan salat isya. Demikian, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita lihat tadi hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada kami, yaitu ketika para sahabat itu sedang bersafar melakukan perjalanan jauh. Beliau mengatakan, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika waktu sholat telah tiba, maka kumandangkanlah, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan. Al hadis ini dikeluarkan oleh yang 7, yaitu penulis kitab Sunan yang 4 dan Bukhari Muslim ditambah dengan Imam Ahmad. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, azan itu tidaklah sah kecuali setelah masuknya waktu sholat. Azan tidaklah sah kecuali setelah masuknya waktu sholat. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, idza hadaratis shalah, jika waktu sholat itu telah tiba. Berarti ini menunjukkan waktu sholat tiba baru dikumandangkan azan. Kalau sebelumnya maka azannya tidak sah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan diperintahkannya adzan bagi musafir. Diperintahkan adzan bagi musafir. Jadi bagi kelompok safar dia bisa mengumandangkan adzan sendiri, ya, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat. Kemudian sebagaimana sudah pernah diterangkan juga bahwasanya untuk orang yang ingin menjamak sholat saat safar, ya, azannya itu sekali, iqamahnya itu 2 kali. Misalnya dia ingin menjamak sholat maghrib dan isya, maka dikumandangkan azan sekali untuk 2 sholat tersebut, kemudian iqamahnya 2 kali. Kemudian faedah yang terakhir, bagi musafir, ya, bagi musafir dia boleh mengumandangkan azan ketika ingin melaksanakan sholat, dan tidak mesti di awal waktu sholat. Artinya ketika dia mau melaksanakan sholat, ya, misalnya maghrib dan isya, maghribnya sudah lewat setengah jam, dia ingin menjamak misalnya, ketika ingin melaksanakan sholat baru dia kumandangkan azan, tidak masalah. Tidak mesti ketika waktu maghrib itu tiba dia kumandangkan azan saat itu, tidak. Tapi ketika sudah saat dia mau melaksanakan sholat, misalnya dia mau berhenti saat itu pas waktu maghrib, ini sudah setengah jam setelah waktu maghrib itu masuk, maka saat itu dia boleh mengumandangkan azan.
meskipun tidak di awal waktu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal. Ya, hadis ini membicarakan tentang agar ada waktu antara azan dan iqamah. Di sini kata Nabi SAW, "Idza adzanta fatarassal." Wahai Bilal, jika engkau kumandangkan azan, maka janganlah tergesa-gesa. Jadi nadanya itu pelan. Kalau azan itu nadanya pelan. Beda dengan iqamah. Kalau engkau kumandangkan azan, fatarassal. Fatarassal itu maksudnya pelan-pelan. Jangan kumandang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat jangan. Pelan-pelan. Wa idza aqamta fahdur. Namun jika engkau kumandangkan iqamah, ya, maka percepatlah. Jadi kalau iqamah bisa cepat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh seperti itu. Kemudian waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akil min aklihi. Dan jadikanlah waktu, berilah waktu antara azan dan iqamahmu, yaitu waktu di mana orang yang makan itu bisa menyelesaikan makannya. Hadis ini al-hadis disebutkan Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini hadisnya ini masih dalam lanjutannya. Namun Imam Tirmizi sendiri mendhaifkan hadis ini. Hadisnya dhaif. Namun secara makna hadis ini bisa diamalkan. Yang pertama di sini menunjukkan azan itu mesti pelan-pelan. Ya, dia memandangkan kalimat per kalimat pelan. Sedangkan iqamah boleh dipercepat. Karena yang namanya azan, kita memanggil orang yang tidak ada di masjid. Jadi orang-orang belum ada di masjid, kita panggil supaya datang ke masjid. Sedangkan untuk iqamah, orang-orangnya sudah hadir di masjid. Sehingga orang yang sudah hadir ini kita suruh segera untuk melaksanakan salat. Sehingga untuk azan dan iqamah itu berbeda. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, antara azan dan iqamah, berilah waktu bagi jamaah untuk makan. Kalau ada yang mau makan saat itu, misalnya ada yang mau buka puasa, jadi ada waktu selang untuk makan. Berilah waktu untuk berpakaian. Berilah waktu kepada mereka untuk berwudu, bersuci. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya, terutama di sini yang biasa dilakukan ini adalah pada sholat maghrib. Ya. Memang ketika itu waktunya memang kita perpendek antara azan dan iqamah, tapi juga tetap memperhatikan kondisi jamaah. Jangan terlalu cepat. Ya, baru azan 2 menit kemudian langsung iqamah. Ini jamaah belum sempat berpakaian, belum sempat berwudu. Ada yang mungkin masih makan tuh belum sempat merampungkan makannya. Maka berilah waktu antara azan dan iqamah. Waktunya berapa lama? Di sini tidak ditetapkan waktunya berapa lama. Dalam hadis ini juga dikatakan, ya, sekadar waktu makan. Tidak dikatakan berapa menit. Tidak dikatakan di sini berapa lama, tidak dipakai waktu tertentu. Artinya di sini memperhatikan kondisi jamaah dan kesiapan dari imam. Memperhatikan kondisi dari jamaah dan memperhatikan kesiapan dari imam. Ya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca malam hari ini yaitu hadis dari Abu Hurairah tentang disunahkannya berwudu bagi orang yang kumandangkan azan. Yaitu hadisnya walahu, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga dari Abu Hurairah.
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidaklah yang mengumandangkan azan kecuali orang yang berwudu. Namun hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmizi, hadis ini dhaif. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Faedah dari hadis ini, tekstual dari hadis menunjukkan, ya, kalau kita lihat dari hadis, ya, bahwasanya wudu itu syarat dari azan. Namun karena sudah dikatakan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Tirmizi di sini, maka ini menunjukkan bahwasanya yang tepat wudu ketika azan bukanlah syarat. Wudu ketika azan bukanlah syarat. Artinya kalau seorang itu mengumandangkan azan tanpa berwudu, azannya sah. Namun yang lebih afdal, karena wudu itu adalah bagian dari zikrullah, bagian dari berzikir kepada Allah, maka sudah sepatutnya orang yang mengumandangkan azan dalam keadaan berwudu. Sebagaimana Nabi SAW juga demikian ketika beliau mau mengucapkan zikir, beliau keadaannya bersuci terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, inni karihtu an azkarallaha illa ala tuhurin. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan illa ala taharatin. Ya, aku tidak suka ketika menyebut nama Allah, aku dalam keadaan tidak bersuci. Maka karena zikir kepada Allah di sini termasuk dalamnya itu adalah azan. Azan adalah bagian dari zikir, maka ketika azan juga disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Namun sekali lagi di sini sengaja Ibnu Hajar membawakan hadis ini karena kalau tekstual kita pahami, ya, berwudu itu syarat dari azan. Namun karena hadisnya itu dhaif, maka menunjukkan bahwasanya wudu bukanlah syarat azan. Artinya kalau seseorang berwudu, berazan, mengumandangkan azan tanpa berwudu, azannya sah. Namun yang lebih afdal adalah dia tetap dalam keadaan berwudu saat mengumandangkan azan, karena wudu adalah bagian dari zikrullah. Salah hadis berikutnya masih tentang azan lagi. Nanti kita akan rampungkan pembahasan azan insyaallah pada pertemuan berikutnya biiznillah. Ada sebelumnya yang ingin ditanyakan, monggo. Ya. Kita jumpai di negara kita ini kalau Jumat itu ada azan 2 kali. Iya. Yang kedua, apakah disunahkan bagi muadzin satu azan itu salat sunnah? Dan Setelah azan yang pertama. ya, yang pertama kan itu. Iya, bolehkah 2 azan pada sholat Jumat? Ya. Kemudian yang kedua, muadzin itu disunahkan salat adzan, tidak ada adzan begitu. ini sholat biasa ya. Setelah azan disunahkan lagi Salat sunnah. sholat sunnah azan. Ada kan? Ada ataukah tidak? Iya. Iya. Baik, untuk azan 2 kali ketika hari Jumat, ya, hal ini tetap masih disyariatkan. Ya, artinya kalau ada yang azan 2 kali tidak keliru, karena azan yang 2 kali tersebut mengamalkan, ya, amalan dari para sahabat yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Ya, saat Islam itu sudah banyak, kaum muslimin itu sudah banyak, maka di zaman Utsman bin Affan dikumandangkan azan sengaja 2 kali. Azan pertama supaya memanggil para jamaah itu siap-siap pergi Jumat. Kemudian azan kedua itu ketika khatib itu naik mimbar. Yang ketika khatib itu naik mimbar. Dan azan 2 kali seperti ini tidaklah keliru, ya, dan ini yang dipraktikkan juga di kerajaan Saudi Arabia, azannya itu 2 kali. Dan yang azan 1 kali juga tetap, ya, tidak ada masalah. Jadi ini bukan permasalahan yang
perlu diperdebatkan panjang lebar, tapi di sini masih bisa ditolerir karena yang satu mengikuti sunnah Nabi SAW dan yang satu mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan di antara perintah dari Nabi SAW adalah kita mengikuti ajaran Khulafaur Rasyidin. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi SAW, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Kemudian yang kedua tadi, adakah sholat sunnah azan setelah muadzin itu mengumandangkan azan? Allahu a'lam, setahu kami tidak ada sholat sunnah tersebut. Yang ada setelah kumandang azan, ya kalau dia belum sholat sunnah wudu, dia kerjakan sholat sunnah wudu. Kalau dia belum tahiyatul masjid, dia kerjakan tahiyatul masjid, atau dia rangkap sekaligus ya dengan sholat sunnah rawatib. Yaitu yang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Ada lagi yang lain? Ya. Jika di suatu masjid ya listriknya itu mati, maka sebagaimana tujuan azan itu adalah untuk i'lam, untuk mengumumkan waktu sholat itu sudah masuk. Maka agar azan ini bermanfaat, maka tentu saja azan ini diperdengarkan sampai keluar masjid. Ya, azan ini diperdengarkan sampai keluar masjid. Jadi kalau saat ini, kalau di masa silam itu biasanya azannya di menara, karena tidak ada pengeras suara. Karena kalau di tempat yang tinggi kan akan bisa mencapai ke pelosok-pelosok negeri. Namun kalau saat ini kan sudah cukup dengan pengeras suara. Namun kalau pengeras suara itu mati bagaimana? Ya, maka tetap ada kumandang azan. Kalau di situ ada cadangan pengeras suara cadangan, ya tanpa listrik, cuma pakai baterai ya atau sudah dicas, maka kalau ada alat tersebut maka pakai alat tersebut supaya suara sampai keluar. Kalau tidak ada ya tetap dikumandangkan azan juga, pokoknya diperdengarkan azan tersebut sampai di luar masjid. Kalau teriak di dalam masjid tentu saja tidak didengar oleh luar, maka dia teriak agak keluar ya biar jamaah-jamaah yang ada di luar masjid bisa mendengar ucapan azan tersebut. Jadi paling bagus di luar masjid ketika mati listrik seperti itu. Kalau di tempat yang tinggi maka dia kumandangkan azan di tempat yang tinggi biar yang lainnya juga bisa dengar saat itu. Itu yang lebih bagus ya, supaya tujuan dari azan tadi untuk mengumumkan waktu sholat tadi bermanfaat. Karena kalau di dalam tentu saja yang lain tidak mengetahui kalau sudah dikumandangkan azan atau belum. Ada lagi? Ya. Biasanya yang kita dengar di beberapa masjid ya, antara azan dan iqamah tadi ya, itu ada sebagian membaca puji-pujian, doa dan lainnya dengan pengeras suara ya. Ingat bahwasanya yang disyariatkan setelah azan ya, tadi kalau ketika azan kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, setelah azan kita diperintahkan memang untuk bersalawat. Ya, setiap orang yang membaca salawat ketika itu dan sudah terdapat sebenarnya dalam doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati Muhammad dan salatul fadilah dan seterusnya, itu dalamnya juga sudah berisi salawat. Ya, itu memang diperintahkan. Namun perintah di sini tidak dikeraskan. Bahkan para ulama itu melarang keras ya ucapan doa-doa tadi setelah azan. Karena apa? Karena orang akan menyangka ini satu kesatuan dengan azan. Kalau itu dilirihkan, tentu saja tidak ada yang punya perasaan seperti itu. Ditambah lagi, ya biasanya kalau memandang doa atau pujian-pujian seperti itu mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah di masjid. Ada yang mau masuk sholat di masjid, ada yang mau masuk sholat sunnah rawatib. Itu mengganggu sekali. Yang lain tidak bisa berkonsentrasi. Atau mungkin ada yang baca Al-Quran, tidak bisa berkonsentrasi tatkala itu. Padahal yang tadi adalah perkara sunnah yang sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri, namun ketika itu mengganggu orang lain. Padahal dalam Islam yang namanya suatu kepentingan itu lebih dahulukan kepentingan ya bersama ya daripada kepentingan pribadi. Orang lain banyak yang punya hajat untuk melaksanakan sholat sunnah, tetapi diganggu dengan pujian-pujian semacam itu. Jadi asalnya atau lebih baiknya seperti itu cukup dilirihkan dan sebenarnya cukup sendiri-sendiri saja tanpa mesti dikeraskan seperti itu. Ada lagi?
Ya. Iqamah apakah lebih bagus dikumandangkan pakai mikrofon, artinya pakai pengeras suara ataukah tidak? Wallahu alam, di sini ada perbedaan ulama dalam memahami hal ini, ya. Karena pemahaman dalam tujuan dikumandangkannya iqamah. Yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana azan itu pemberitahuan untuk ya masuknya waktu sholat, dan iqamah juga pemberitahuan untuk sholat itu didirikan. Maka sebagaimana azan itu dikeraskan suaranya, iqamah pun demikian. Ya, iqamah pun itu demikian. Maka ya biar diantara tujuannya juga orang-orang yang belum masuk ke masjid atau yang masih berada di rumah baru berjalan itu tahu bahwasanya ini sudah mau dilaksanakan sholat. Kalau dia keraskan, muazin itu keraskan, maka ada manfaat. Namun kalau dia itu diamkan, artinya cuma di dalam masjid saja, tidak pakai pengeras suara, maka tidak ada yang mengetahui kalau sholat itu sudah dilaksanakan atau belum saat itu. Jadi asalnya itu tetap dikeraskan. Ada lagi? Ya. Ketika azan kita melewatkan satu kalimat. Ini yang muazin, dia lupa berarti. Yang muazin itu lupa. Ada beberapa fatwa ulama dalam masalah ini. Ketika muazin itu lupa satu kalimat, maka sebaiknya dia ulang dari kalimat yang kelupaan tadi. Ya, karena ada satu rangkaian seperti ini. Jadi misalnya dia lupa asyhadu alla ilaha illallah cuma sekali, maka dia kembali pada ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Baru dia lanjutkan lagi dengan ucapan yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya. Jadi diulangi. Ya, kalau masih bisa dibalik dekat, gampang seperti itu. Jadi misalnya dia kelupaan asyhadu alla baru baca sekali, sudah lompat ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia ulangi lagi asyhadu alla ilaha illallah dibaca jadi 2 kali, baru dia lanjutkan ke kalimat-kalimat selanjutnya seperti itu. Ada lagi? Ya. Sewaktu kumandang azan Jumat sampai sudah mimbar, kemudian ada yang datang yang datang, karena kemudian sebagai kita menunggu lagi selesai baru sholat sunat tahiyat masjid, ada juga yang langsung sholat sunat tahiyat masjid. Itu bagaimana? Saya. Jadi di sini ada 2 kepentingan. Apakah kita nanti lebih baik mendengar khutbah imam, jadi segera kita lakukan sholat tahiyatul masjid walaupun sedang azan, ataukah kita menunggu azan itu rampung sambil menjawab ucapan azan? Yang masalahnya lebih besar itu adalah mendengarkan khutbah. Sedangkan menjawab atau meniru ucapan muazin tadi dihukumi lebih rendah daripada mendengarkan khutbah. Maka sesuai dengan kaidah ya dalam kaidah fikih ya, bahwasanya sesuatu yang lebih maslahat ketika 2 maslahat itu bertentangan atau bertemu dalam satu waktu, maka yang punya maslahat lebih besar itu lebih didahulukan. Sehingga ketika itu yang lebih tepat adalah ya dia kerjakan sholat tahiyatul masjid meskipun saat itu sedang kumandang azan. Ya, baru setelah itu dia dengarkan khutbah dan dia mengikutinya sampai selesai. Itu lebih bagus daripada dia menunggu sampai azan itu rampung. Ya, nanti dia keluputan lagi dari khutbahnya imam. Ya, lebih baik mengikuti cara yang pertama yang tadi disebutkan. Ada lagi? Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.